Over the course of the days after she sent in that message, what did you and Salsa find the way to fix it? I've noticed something. I think that maybe bugging her. Meeting ini adalah gambaran skill percakapan bahasa Inggris yang dibutuhkan untuk kerja remote di perusahaan Amerika atau perusahaan asing lainnya. Bagi tips belajar bahasa Inggris, Bang. Tutorial listening bahasa Inggris, Bang. Tips belajar cara listening dan speaking bahasa Inggris dong, Bang. Gimana cara Tips buat latihan bahasa Inggris yang mudah dan gampang dong. Oke. Santai. Di video ini gue akan jelasin cara ampuh belajar bahasa Inggris untuk dapetin kerja remote di perusahaan luar negeri. By the way, gue adalah full-time video editor di perusahaan Amerika yang bekerja secara remote. Insya Allah Mas Salsa juga bakalan ngasih tahu perusahaan gajahnya nih. Ya, nanti gue akan spill perusahaan tempat gue kerja. Menikmati udara di pagi hari yang mendung ini seger sih. Hari ini kerjaan gue cuma ngerevisi orderan yang udah gue edit sih. Jadi ya nggak terlalu berat lah, agak nyantai. Jadi perusahaan tempat gue kerja adalah creative agency yang berfokus di video editing. Ngurusin berbagai macam klien dari mulai video iklan sampai video YouTube. Oh iya, gue bakal ngasih tahu kunci belajar percakapan bahasa Inggris setelah meeting hari ini. Biar lu bisa tahu dan pahamin dulu percakapan bahasa Inggris di lingkungan kerja. Sekarang gue mau kerja dulu, ngerevisi video klien. Gue tuh paling suka kalau dapet klien yang gak rewel. Tapi nyatanya ada aja loh klien yang rewel, bahkan udah rewel, tapi dia gak tahu apa yang dia mau. Jadi revisinya tuh muter-muter mulu. Oke, revisian satu video ini udah kelar. Tapi kemarin ada masalah. Jadi ini ada editor baru yang emang secondary editor dari klien gua. Dia selalu aja ada masalah sama klien gua. Perasaan gua kalau ngedit video klien gua lancar-lancar aja tuh. Tapi ya gua nggak nyalahin dia sih, karena emang kliennya rewel guys. Dan gua udah tahu gimana caranya memuaskan klien itu. Caranya ya penuhi semua keinginan dia. Ketika gua udah memenuhi keinginan dia, akhirnya dia juga kayak lebih percaya lah sama gua. Nah ini ke editor kedua ini belum percaya gitu. Jadi gua harus bantuin dia dulu. Gua paham apa yang dikomplainin sama klien gue ini. Jadi hari ini gue akan meeting membahas permasalahan ini. Tapi sekarang udah jamnya nge-gym. Let's go! Kalau di perusahaan tempat gue kerja tuh ada 3 jenis meeting. Yang pertama ada one-on-one meeting sama manajer. Ini rutin seminggu sekali ngebahas progres kerjaan. Yang kedua ada team meeting, rutin 2 minggu sekali. Satunya lagi adalah special case meeting. Contohnya yang akan gue lakuin habis nge-gym ini, problem solving meeting. Anjir nih gue udah telat, harus meeting nih. Aduh. Oke. Yuk. Hey, Salsa. Hi Dave, hi Nathan. We're currently waiting for another revision, right, for order 47? Yeah, I will do the reels for the orders 47. Okay, you're doing the reels right now. I'm still doing for 49 first, then I'll go to 47. Okay, so I'm gonna be showing you what happened for the entire year on your end, Salsa. Like, you've been so focused on editing, sometimes you don't know what you've actually accomplished. So you can see here is your amount of orders that you've done. It's a lot actually, which is good. Again, your total average is a 4.99. You have the highest ones on the team for total average. You've done a lot for over the course of the entire 2024 and more to come in 2025. Now let's go for our main agenda. So she did say a lot of things. It's about like what you guys discussed about, right? Like the sound and like it's like it's awkward for her end, right? Yeah. Like the pacing and everything. Pace was too fast, and then now the pace is slow, and now yours, Nathan, is on the slow, awkward, right? That area. So far, like over the course of the days after she sent in that message, what did you and Salsa find the way to fix it? Let's go for Nathan first. Go. You have the floor. I don't know if you have seen a raw footage from, but I know Salsa knows it. But say for example, there's a one sentence, and then like she states the half of that sentence like a phrase only, and then pauses for like 5 seconds to 10 seconds even before mentioning the other half of the sentence. So she does that a lot. So maybe on my end, I may have left a long pause. Okay. Thanks for that, Nathan. And Salsa, what did you see on your observation? I want to respond to Nathan's first. I think what you can do if she cut like one sentence into two
take, right? I think what you can do to make it flow better is use J-cut between the take so it can flows better. I've watched your edit again this morning and I've noticed something. I think that maybe bugging her. Can you maybe open your project and share your screen? Yeah. Can you share your screen? Can you jump to 55 seconds? The one with link in description. This. I think right there. That cut. See, there's like a gap before the audio start, right? This one. Yeah, there's a gap. So she doesn't like fast pace, but she doesn't like slow pace. She wants medium pace, right? So what I usually do is when I rough cut her video, I never have that gap when she says she's about to say something, like she's breathing and say something right in this gap. So what you can do is just cut this gap but prolong like the before clip. Nah, I don't know. I think it'll flow better that way, you know, because there's no like breathing before she say something, so it doesn't feel too fast, but it's not too slow. You know what I mean, right? Yeah, do you get it? Yeah. Alright, so we can share our screen for just showing the frame.io draft that you submitted, Nathan. And then I also send in the links to you, Salsa. So you can feel free to send in comments there. I think would like it if she'd see your face on frame. That way, it's like a reassurance to her. So one more thing, Nathan. I've noticed you rarely use the second angle, right? I think when I use second angle, it flows faster, you know? Like switching between the main angle and the second angle, it flows better. Yeah, I actually totally agree with that. I actually totally agree with you. Alright, so I think that's it. Thanks guys. Sumpah ini kalau habis meeting tuh kebiasaan capek banget. Kayak energi gue terkuras. Oh, tidak pengen turu. Kalau ngomongin bahasa Inggris, pertanyaannya kan pasti gimana caranya bisa fasih percakapan bahasa Inggris dan ngerti omongannya native speaker, bule, atau lawan bicara lu. Kuncinya tuh satu, membiasakan. Membiasakan terpapar dengan bahasa Inggris. Cara yang pertama, dan mungkin ini udah sering lo lakuin, adalah nonton film berbahasa Inggris. Tapi nontonnya pakai subtitle bahasa Inggris. Ini cara yang menurut gua ampuh untuk belajar listening bahasa Inggris. Jadi ketika ada kalimat atau kata-kata yang lu nggak ngerti, pause filmnya, buka Google Translate. Gitu aja terus sampai filmnya kelar dan lu ngerti semua scene-nya. Catat kata-kata baru yang lu translate tadi. Karena dengan nulis itu, kata-kata baru tadi akan membekas di otak kita. Ini adalah level 1 belajar bahasa Inggris dari 3 level yang akan gue jelaskan. Mungkin di level 1 ini udah banyak yang tahu, tapi di level 3 nanti caranya tuh aneh tapi ampuh untuk belajar speaking. Jadi tonton sampai habis guys. Hari ini gue libur, jadi gue ngajak keluarga untuk liburan. Ya, Mami mau naik juga. Kepo juga ya. Mami juga mau naik. Nah, itu yang air kah? Kamu yang berempat. Mau yang nggak? Oh. Juga temen. Ngeri cuman sih. Itu berdua aja, Mbak, tuh tadi. Anak bocil. Barangkali mau bonceng. Apa nggak usah pakai ban langsung gliding. Ngeri ya, Mbak? Berapa meter sih? 100 meter. Ini yang gue butuhin sih, melepas penatnya kerja remote di kamar mulu. Enggak mau ke jurang. Soalnya jurang. Gimana tadi? Seru. Aduh. Tapi cepet banget dah. Iya, langsung dah. Iya udah. Papinya udah kepengen midang-midang naik tuh. Mana sih itu dah? Belajar bahasa Inggris tuh kayak naik wahana perosotan ini. Awalnya pasti deg-degan, susah. Asbel. Aduh, deg-degan guys. Tapi lama-kelamaan akan menjadi seru dan fun. Belum. Walaupun terkadang ada kesulitan yang menghadang. Tapi kita harus keep going till the finish line. Apa sih bacot banget?
Aman. Basah bokong. Bokongnya basah kabeh. Bokong. Ini rencananya kan pengen midang-midang cantik, tapi Sepertinya makanannya kurang-kurang dan mahal-mahalnya doang. Jadi mari kita ke tempat lain makannya. Sebelum masuk ke metode speaking ampuh, gue akan jelasin yang level 2 dulu. Jadi kan kalau level 1, kita nontonnya film, yang mana itu scripted. Kata-katanya udah dirancang sedemikian rupa. Nah, di level 2 ini, cara gue belajar adalah dengan nonton konten berbahasa Inggris. Biasanya YouTube sih. Gue suka nonton vlog, karena di situ kita bisa membiasakan telinga kita dengan native English speaker yang ngomong secara spontan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ya, konten apapun juga boleh sih. Gue juga suka nonton berbagai jenis konten kok. Sebenarnya tujuannya tuh biar kita membiasakan diri untuk konsumsi konten berbahasa Inggris. Karena kan kalau nonton film, kita harus spend waktu minimal 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi akhirnya suka males duluan. Nah, makanya di sini kita membuat hambatan kemalasan itu jadi semakin kecil dengan nonton konten yang 5 menit atau 10 menit aja. Kalau lu nonton video ini, kemungkinan tiap harinya lu nonton YouTube, TikTok, atau Reels kan? Jadi ya tinggal ganti aja jenis konten yang lu tonton dengan konten berbahasa Inggris. Lebih gampang kan? Gak ada alasan untuk males-malesan. Karena balik lagi, di sini tujuannya untuk membiasakan telinga kita dengan bahasa Inggris. Kalau lu lihat homepage YouTube gua, ini isinya hampir semua konten berbahasa Inggris. Sekarang justru gua nonton konten berbahasa Inggris tuh karena gua suka, bukan karena terpaksa untuk membiasakan listening bahasa Inggris. Jadi ya coba deh cara level 2 ini. Siapa tahu nanti juga lu malah suka kayak gua. jujur gue tuh seneng banget bisa dapat kerja remote yang bayarannya oke. Jadinya gue bisa ngebayarin keluarga untuk liburan. Karena kita tuh jarang banget liburan keluarga. Makanya sekarang kan gue udah punya penghasilan sendiri. Gue tuh seneng bisa ngebahagiain keluarga. Ya, ini juga sebagai bagian dari balas budi gue ke orang tua yang udah ngasih pendidikan yang bagus, kehidupan yang layak. Bahkan, salah satu alasan gue bisa bahasa Inggris adalah karena dulu gue belajar dasar-dasarnya tuh di les bahasa Inggris. Lumayan. Enak. Ya, boleh lah. Tapi, karena dulu gue orangnya pemalu, jadi gue tuh jarang ngomong bahasa Inggris di kelas les itu. Padahal, itu saat yang tepat untuk belajar speaking. Itu sih yang gue sesalin. Jadi, kalau lu ambil les bahasa Inggris, jangan malu-malu ngomong bahasa Inggris. Walaupun itu salah, gak bener grammarnya, udah ngomong aja gak apa-apa. Itu safe space buat lu belajar. Masa makan gorengan sebelum makan? Taunya habis itunya makan juga. Dasar memang biasaan. Dasar dobil itu gak enak ngomong. Tapi gara-gara itu gue menemukan metode belajar speaking otodidak yang ampuh. Nanti gue bakal kasih tahu caranya. Tenang. Hari ini ada yang menarik nih guys. Gue akan ngisi webinar sharing-sharing soal remote work. Ini sebenarnya agak random sih, soalnya gue dapat undangan untuk ngisi webinar itu dari LinkedIn. Jadi di LinkedIn tuh ada yang ngepost tentang video YouTube gue yang series ngelamar 100 remote job itu, dan ternyata engagementnya lumayan gitu. Dan dari situ ada yang ngechat gue di LinkedIn, ngundang gue sebagai pembicara untuk komunitas dia. Jadi ya, mari kita bantu orang yang ingin remote job. Tapi sebelum itu gue harus kerja dulu. Sebenarnya gue terima penawaran jadi pembicara di webinar ini karena gue tertarik juga pengen ngobrol sama remote worker yang ngadain event ini. Kayaknya seru aja sih ngobrolin struggle sesama remote worker. Ini karena gue kayaknya bosen ya kerja di situ terus. Kayaknya gue pengen webinarnya di sini aja deh, di meja ini. Tapi mejanya berantakan banget, lihat. Jadi gue beresin dulu. Oke. Nice. Gue udah lama nggak lihat suasana baru nih, biasanya di sana terus, akhirnya gue bisa di sini. Ini gue setelah ganti meja, nggak tahu kenapa kayak serasa lebih fresh gitu loh. Biasanya kan di situ terus kan, tapi ini kayak jadi suasana baru padahal masih di ruangan yang sama. Lu pada bosen nggak sih guys kalau gue ngevlog di kamar terus? Ini sebenarnya gue agak deg-degan sih, udah lama gak jadi pembicara. Assalamualaikum Mas Sasa. Halo Mas Esa. Waalaikumsalam. Halo Kang Sasa, salam kenal. Salam kenal. Video YouTube yang udah saya tonton tuh serinya seru juga. Terima kasih. Aduh, ini seru banget sih. Saya nonton video YouTube-nya kan. Waduh, seru banget ceritanya gitu. Ya emang perpaduan antara storytelling dan video editornya itu emang mantep banget sih. Terima kasih. Dan saya baru kemarin nonton di YouTube Mas Sasa, seru ya, kocak juga. Jangan lupa subscribe ya guys. Insya Allah Mas Sasa juga bakalan ngasih tahu perusahaan gajahnya nih. Ya nanti di akhir acara guys tahu. Akhir acara ya. Kalau Mas Sasa kerjanya di mana Mas? Kalau saya di US, perusahaan di US namanya LaunchGood. Mungkin Mas Sasa pernah dengar. LaunchGood itu dia kayak crowdfunding platform luar negeri gitulah. Sana Mas Sasa sebagai apa Mas? Kalau saya di business development. Oh, business development. Yang berhubungan sama revenue perusahaan lah. Berarti gajinya
UMR US. Kalau saya sebetulnya salah strategi. Jadi saya dulu sebelum ke US ini dulu sempat kerja di perusahaan Malaysia juga, kerja remote juga dari Indonesia. Nah, yang di Malaysia ini dapat gaji standar mereka pakai ringgit waktu itu, dan itu emang bisa dibilang 2 kali lipat lebih oke daripada yang di Indonesia. Nah, cuman pas masuk ke US, yang di US ini, kenapa saya bilang saya salah strategi? Karena waktu itu saya nggak expect si usernya ini bakal nanya ekspektasi gaji kamu berapa gitu di interview yang kedua. Jadi saya pikir nanyain gaji ini biasanya di akhir-akhir gitu. Palingan interview yang akhir lah, pas udah siap-siap mau offering gitu. Karena saya kaget gitu kan, kaget nggak nyiapin jawaban dengan baik. Ya udah, sekenanya aja gitu yang saya ingat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih nih udah mau join di pagi hari ini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Salsa Hirawan. Wey. Ini yang kemarin sempat viral video YouTube-nya karena nyeritain tentang kisahnya untuk mencari pekerjaan remote gitu. Dan bahkan nggak tanggung-tanggung ya, sampai apply ke 100-an loker, di reject sampai 74 kali, dan selebihnya itu ada yang interview, ada yang mungkin macam-macam lah lika-likunya gitu kan. Semuanya dikisahkan di YouTube. Bermanfaat banget sih emang video-video dari Mas Salsa ya. Bukan cuman isinya, tapi bahkan ada hal-hal kayak motivasi dan lain-lain. Bahkan ada yang kocak-kocak juga. Seru banget nontonnya juga, Bang. Boleh diceritain dulu nggak, Mas? Waktu itu fresh grad, kemudian langsung apply buat kerja remote ya kalau nggak salah. Kenapa waktu itu pengen langsung kerja remote gitu? Jadi sebenarnya nggak langsung banget ya. Jadi saya tuh habis wisuda tuh sempet ya kayak agak luntang-lantung. Luntang-lantung, jadi kayak aduh mau ngapain ya. LinkedIn pun saya belum paham tuh. Maksudnya pas lagi baru fresh graduate tuh saya nggak paham gitu. LinkedIn saya tuh mati gitu, nggak update sama sekali lah. Bahasa Inggris saya jujur bahasa Inggris nggak terlalu jago-jago banget ya. Saya ngerti apa yang orang omongin, terus saya juga bisa jawabnya. Cuman nggak perfect grammar, tapi at least saya pede lah. Jadi ya udahlah, kenapa nggak ngelamar-lamar di kayak ya perusahaan-perusahaan Amerika, perusahaan-perusahaan internasional lah. Kebanyakan memang orang-orang Indonesia itu kalau mau kerja remote, khusus apalagi ke luar negeri, udah mulai ngedown duluan tuh. Katanya takut khawatir bersaing, bahasa Inggris belum bagus-bagus banget. Tapi tadi poin pentingnya adalah kita percaya diri dulu gitu ya, Mas ya. Walaupun emang bahasa Inggris kita mungkin masih masih pasar. Waktu itu kan sempat di reject sampai 74 kali kan. Perasaannya gimana tuh? Gimana cara ngatasinnya tuh? Jadi mindsetnya soal mindset. Lagi-lagi ini tentang apa? Iya betul, genset. Dari awal mindsetnya adalah udah ngelamar sebanyak-banyaknya, ditolak pun nggak apa-apa karena masih ada peluang-perusahaan lainnya yang menginginkan saya. Gitu pede aja gitu kan. Iya betul, Yang terakhir kita juga pengen tahu nih, apa perusahaan gajah ini apa sih sebetulnya? Drumroll dulu. Jadi perusahaan gajah adalah namanya Tasty Edits. Oke deh, terima kasih Mas Salsa untuk sharing sessionnya. Ini seru banget. Semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat juga buat teman-teman. Terima kasih teman-teman. Pagel pisan ngomong sampai berbusa. By the way, lu tertarik nggak sih kalau semisal gue ngadain webinar kayak gitu? Oke, sekarang kita masuk ke level 3. Cara ampuh belajar speaking ala gua. Masalah yang sering kita hadapi kalau belajar speaking adalah nggak punya temen untuk latihan percakapan dalam bahasa Inggris. Gua pun begitu. Bahkan setelah lulus sekolah, setelah nggak les bahasa Inggris lagi, gua nggak pernah berdialog dengan orang dalam bahasa Inggris. Gua berdialog dengan orang dalam bahasa Inggris lagi ya ketika gua interview kerja di perusahaan asing. Nah, cara yang gua lakuin untuk belajar speaking adalah dengan ngomong sendiri. Biasanya gue kalau lagi sendiri emang suka ngomong sendiri gitu loh. Kita semua kalau lagi sendirian suka banyak pikiran kan, terus ngomong dalam hati, bahkan ngomong sendiri kan. Iya kan? Iya dong. Apa cuma gue doang nih? Oke, anggap aja semua orang begitu ya. Nah, tinggal kita ubah aja nih suara hati kita, pikiran kita dengan bahasa Inggris. Jadi, ngomong dalam hatinya pakai bahasa Inggris. Bahkan kalau gua, karena emang suka ngomong sendiri kayak orang gila. Jadi, gua ngungkapin apa yang ada dalam pikiran gua dalam bahasa Inggris. Dengan gitu kan, walaupun salah, kita nggak takut ada yang ngejudge. Soalnya kan di Indonesia yang kita cintai ini, kalau ngomong bahasa Inggris suka diomongin tuh. So Inggris loh. So Inggris loh.
Nah, mungkin kalau baru belajar kan kita masih susah tuh membentuk kalimatnya. Ya nggak apa-apa, kalau mentok tinggal buka Google Translate atau ChatGPT. Dulu gue tuh ngerasa kalau berdialog dalam bahasa Inggris, gue takutnya lama ngerespon lawan bicara gue. Karena mikir dulu, terjemahin dalam otak dulu, itu kan pasti... Tujuan dari metode level 3 ini tuh untuk membiasakan kita berpikir dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kita berdialog dalam bahasa Inggris, kita bisa ngerespon lawan bicara kita lebih cepat. Gue harap sih lu bisa nerapin metode ini. Terus kalau misal udah diterapin, komen ya hasilnya gimana. Metode 3 level yang gua kasih tahu tadi tuh emang buat orang yang at least udah tahu dasar-dasar bahasa Inggris. At least taulah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Tapi buat lu yang mau belajar dari dasar, bisa cari aja tutorial di YouTube atau ikut les bahasa Inggris kayak gua dulu. Ingat, nggak ada kata telat untuk belajar. Gimana guys, apakah metode 3 level belajar bahasa Inggris ini bermanfaat? Intinya, speaking English tuh kuncinya pede aja. Sampai sekarang, gue pun kalau ngomong bahasa Inggris nggak perfect grammar. Masih belepotan grammar gue. Tapi selama lawan bicaranya ngerti, nggak masalah sih. Karena kan kalau kerja remote di perusahaan asing tuh nggak butuh TOEFL, IELTS, atau tes apapun lah itu. Yang penting bisa berdialog. Buat yang pengen tahu gimana caranya gue ngelamar kerja remote di perusahaan asing, bisa klik video yang ada di layar ini ya. Di series itu ada video interviewnya, jadi lu bisa sambil pelajarin interview bahasa Inggris gue. Komen dan jangan lupa subscribe juga ya guys.